Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tia dengan NIM D0221005. Nah, di sini saya akan membahas eh, sedikit tentang materi PS dari etika profesi. Baik, berikut adalah poin pembahasan dalam materi saya kali ini. Yang pertama, eksplorasi literatur etika profesi. Kemudian yang kedua, analisis keputusan etis berbasis riset. Ketiga, penelitian dampak cybercrime. Keempat, sintesis etika dan hukum dalam TI. Kelima, studi literatur profesi luhur dalam TI. Selanjutnya, eksplorasi literatur etika profesi. Nah, di sini ringkasan komparatif kasus etika dalam profesi TI. Ada dua jurnal. Nah, yang pertama, jurnal pertama yang berjudul Ethical Considerations in the Use of Personal Data in Technology Profession oleh A. Smith et al. Dalam kasusnya, seorang perusahaan teknologi besar menggunakan data pribadi pengguna tanpa izin untuk tujuan pemasaran. Nah, dalam langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaiannya, perusahaan melakukan evaluasi internal, menghentikan penggunaan data tanpa izin, memberikan permintaan maaf publik, dan meningkatkan kebijakan privasi. Kemudian untuk jurnal kedua yang berjudul Navigation Ethical Dilemmas in Handling Personal Data, a Case Study Analysis oleh B. Johnson et al. Dalam kasus yang didapat bahwa seorang pengembang aplikasi mobile mengumpulkan data pengguna secara tidak sah untuk tujuan penargetan iklan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian, pengembang menghentikan pengumpulan data ilegal, memperbarui kebijakan privasi, dan memberikan kompensasi kepada pengguna yang terdampak. Penerapan prinsip etika profesional dalam kasus terkait. Prinsip-prinsip yang disarankan: yang pertama, menghormati privasi pengguna. Yang kedua, transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data, memastikan bahwa data dikumpulkan secara sah dan dengan izin. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pengguna di atas keuntungan perusahaan. Diterapkan dalam kasus sebelumnya, perusahaan mematuhi prinsip-prinsip ini dengan menghentikan penggunaan data tanpa izin, memperbarui kebijakan privasi, dan memberikan kompensasi kepada pengguna yang terdampak. Kemudian yang kedua yaitu analisis keputusan etis berbasis riset. Analisis studi kasus dilema etis dalam implementasi sistem TI. Sebuah perusahaan mengimplementasikan sistem TI yang menggantikan pekerjaan manusia menghadapi dilema terkait pengangguran dan dampak sosial. Faktor-faktor etis yang dipertimbangkan: yang pertama, dampak sosial dan ekonomi pada pekerja yang terpengaruh. Kemudian yang kedua, keadilan dalam distribusi pekerjaan dan penghasilan. Ketiga, tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh prinsip bisnis sebagai profesi luhur dalam pengambilan keputusan.
Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial memengaruhi keputusan perusahaan untuk memberikan pelatihan dan kesempatan kerja alternatif kepada pekerja yang terpengaruh. Kemudian yang ketiga, penelitian dampak cybercrime. Nah, temuan dari 3 artikel berbeda. Nah, artikel pertama yang berjudul The Impact of Cybercrime on Society oleh C. Lee et al. Pada temuannya, cybercrime menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, mengancam keamanan informasi pribadi, dan menciptakan ketidakpercayaan dalam transaksi online. Artikel kedua yang berjudul Cybercrime, a Growing Threat to Individuals and Organization oleh D. Patel et al. Dalam temuannya, penipuan identitas, serangan malware, dan pencurian data adalah beberapa contoh cybercrime yang merugikan individu dan organisasi secara luas. Kemudian artikel yang ketiga yang berjudul The Role of IT Professionals in Combination Cybercrime oleh E. Nguyen et al. Dalam temuannya, profesional IT memiliki peran kunci dalam melindungi sistem dan data dari serangan cybercrime melalui implementasi keamanan teknologi yang canggih dan pelatihan pengguna. Kontribusi profesi TI dalam penanganan cybercrime. Profesi TI dapat berkontribusi dengan cara 1. Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan yang canggih. 2. Pelatihan pengguna tentang praktik keamanan cyber. Ketiga, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk mendeteksi dan menangani serangan cyber secara aktif. Kemudiannya kita masuk ke poin keempat, yaitu sintesis etika dan hukum dalam TI, analisis dan perbandingan pendekatan hukum di dua negara. Negara A menerapkan undang-undang ketat tentang privasi data dan memberikan sanksi berat terhadap pelanggaran data. Sedangkan negara B lebih longgar dalam regulasi privasi data, namun memiliki undang-undang yang kuat terkait dengan penggunaan data dan dalam konteks hukum pidana. Tanggapan sebagai pemimpin TI. Sebagai pemimpin TI, Anda akan merespon situasi serupa dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan standar etika yang berlaku, serta mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi data pengguna dan memperbaiki kelemahan sistem yang ada. Kita masuk ke poin kelima, yaitu studi literatur profesi luhur dalam TI. Dalam kasus yang pertama, sebuah perusahaan TI mengutamakan integritas dan keadilan dalam hubungan dengan klien dan mitra bisnisnya. Dalam studi kasus ini, perusahaan TI telah menetapkan integritas dan keadilan sebagai nilai inti dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini tercermin dalam cara mereka berinteraksi dengan klien dan mitra bisnis. Beberapa contoh tindakan yang bisa diambil oleh perusahaan dalam konteks ini seperti keterbukaan dan transparansi. Perusahaan menyediakan informasi yang
jelas dan transparan kepada klien dan mitra bisnisnya tentang produksi dan layanan yang mereka tawarkan, termasuk harga, kebijakan, dan persyaratan kontrak. Kerjasama yang adil, perusahaan menjalin hubungan yang adil dan saling menguntungkan dengan klien dan mitra bisnisnya tanpa memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau merugikan pihak lain. Adapun seperti kepatuhan terhadap standar etika. Nah, perusahaan mematuhi standar etika dengan regulasi yang berlaku dalam industri TI, serta memastikan bahwa semua praktik bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipegang teguh. Adapun dalam kasus contoh seperti kualitas produk dan layanan yang tinggi. Nah, pada perusahaan ini mengutamakan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada klien dan mitra bisnisnya dengan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar tertinggi dalam hal kinerja, keamanan, dan keandalan. Kemudian kasus yang kedua yaitu seorang profesional TI menolak tawaran yang tidak etis yang bertentangan dengan nilai-nilai moralnya. Nah, seperti apa? Nah, dalam studi kasus ini, seorang profesional TI dihadapkan pada tawaran atau situasi yang tidak etis yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip yang diyakininya. Contoh tindakan yang biasa diambil oleh profesional TI dalam situasi ini termasuk seperti menolak tawaran atau perilaku yang tidak etis. Nah, contoh profesional TI menolak tawaran atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip etika yang diyakininya, meskipun tindakan tersebut mungkin menguntungkan secara finansial. Kemudian mengkomunikasikan keputusan dengan jelas. Mengkomunikasikan keputusan secara jelas kepada pihak terkait, menjelaskan alasannya dan mempertahankan integritasnya dalam menjalankan tugasnya. Kemudian mencari solusi alternatif. Jika memungkinkan, profesional TI mencari solusi alternatif, tahu pendekatan lain yang sesuai dengan nilai-nilai moralnya dan memungkinkan mereka untuk tetap bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Kemudian bertindak sebagai contoh. Dengan menolak tawaran atau perilaku yang tidak etis, profesional TI bertindak sebagai contoh bagi rekan-rekannya dan mendorong budaya perusahaan yang berbasis pada integritas dan moralitas. Seperti itu. Kemudian kesimpulan tentang prinsip-prinsip profesi luhur dalam industri TI saat ini. Prinsip-prinsip seperti integritas, keadilan, dan kejujuran dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan mengambil semua dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.